Ini kita mau membahas tentang latihan soal materi vektor. Di soal ini itu hanya ada rumus yang digunakan itu rumus yang ini ya, rumus jumlah resultan atau ya jumlah vektor dan selisih vektor. Nah, di sini nanti yang dipakai ini yaitu akar dari vektor anggap aja vektor A dan B gitu ya, vektor A kuadrat tambah vektor B kuadrat tambah 2 kali vektor A kali vektor B kalikan cos sudut ambit antara vektor A dan B. Sedangkan selisih kedua vektor yaitu A kuadrat tambah B kuadrat minus ya, bedanya hanya di plus dan minus 2AB 2 vektor A vektor B kalikan cos theta. Langsung kita mulai nomor 1. Nomor 1 vektor P mempunyai besar 5 satuan, vektor Q 3 satuan. Kedua vektor tersebut saling membentuk sudut 60 derajat. Tentukan besar resultan kedua vektor tersebut. Nah, berarti kita pakai rumus resultan ya, jumlah vektor yaitu R sama dengan seperti ini. Kita masukkan angka-angkanya, 5 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 2 kali 5 kali 3 kalikan cos 60. Ya, cos 60 itu setengah ya. Kemudian kita hitung hasilnya adalah akar 49 atau 7 satuan. Nomor 2 juga diberikan 2 vektor. Ya pokoknya kalau ada 2 vektor, kemudian mengapit sudut, nah kalian langsung gunakan rumus ini. Masing-masing vektor besarnya adalah 10 Newton. Ya, tinggal kita masukkan vektor 1 10 kuadrat, vektor 2 10 kuadrat, tambah 2 kali 10 kali 10. Kalikan cos, nilainya setengah. Berarti dihitung 10 kuadrat tambah 10 kuadrat tambah 10 kuadrat atau 3 kali 10 pangkat 2. Hasilnya adalah 10 akar 3 Newton. Ya, yang ditanyakan di sini kan resultannya, berarti kita sudah menjawab. Kemudian nomor 3, dua vektor masing-masing F1, F1-nya 15 satuan, F2-nya 10 satuan, mengapit sudut 60 derajat. Ya, ini ada 2 vektor lagi mengapit sudut, kita bisa gunakan resultannya ini. Nah, tapi yang ditanyakan itu tentukan arah resultan kedua vektor. Nah, seperti ini ya, kalau ada ditanyakan arah resultan, ini kalau kita gambarkan secara jajar genjang, resultannya akan terletak di sini. Nah, ini adalah resultannya. Nah, kalau ditanyakan arah resultan ya, arah resultan itu kita bisa pakai rumus ini. R per sin. R itu per sinnya sin total, sin 60. Sama dengan arah yang ditanyain tuh yang sini loh. Ya, atau ini yang kasih warna merah ini ya. Ini sudutnya. Nah, R per sin 60 sama dengan, ini kan yang tertunjuk di dekat sini kan F1. F1 per sin, sin yang merah itu tak kasih nama sin alfa gitu ya, per sin alfa. Jadi kita tuliskan 5 akar 19, sin 60 itu setengah akar 3 sama dengan F1 itu tadi 15 Newton, 15 satuan per sin alfa. Bisa disederhanakan, 1 di sini 3, kita kalikan silang, akar 19 sin alfa itu sama dengan 3 kali setengah akar 3. Berarti sin alfa nilainya adalah 3 per 2 akar 3. Ini masih akar 19 sin alfa ya, jadi sin alfanya adalah 3 akar 3 per 2 kali akar 19. Tinggal kita rasionalkan, kalikan akar 19 per akar 19. Jadi 3 akar 57 dibagi 2 kali 19, 38. Nah, ini arahnya masih dalam bentuk sin. Sehingga kalau cari alfa, alfa itu adalah arkes sin. Arkes sin dari 3 arkes sin sini ya. Alfa sama dengan arkes sin
3 akar 57 per 38. Jawabannya kalau enggak tahu, misal sin alfa sama dengan setengah. Nah, kita kan tahu alfanya 30. Tapi kalau enggak tahu, kita pakainya ini arkesin. Ini bisa dihitung pakai kalkulator. Tapi kalau kalian dihadapkan soal enggak boleh pakai kalkulator, ya kalian jawabnya dalam bentuk arkesin gitu aja ya. Kemudian nomor 4. Nomor 4, dua buah vektor kecepatan masing-masing 40 meter per sekon dan 20 meter per sekon membentuk sudut 60 derajat. Nah, ada dua vektor lagi ya, sehingga kalau di resultan dengan rumus yang sama tadi. Tapi di sini pertanyaan adalah tentukan selisih. Nah, berarti yang terpakai adalah yang selisih, yang minus. Ya, tinggal kita hitung aja. Kita masukkan vektornya, jangan lupa minus rumusnya. Dan hasil akhirnya adalah 20 akar 3. Lanjut ke nomor 5. Oh iya, sebelumnya hati-hati ya dalam perhitungan. Seringkali saya menemui anak-anak itu menghitungnya seperti ini. Ini kan 20, misalnya ya, yang tak tunjuk merah nih ya, 20 kuadrat tambah 40 kuadrat. Nah, itu tuh anak-anak kosnya ini nanti belakangan, seringnya gitu. Yang dihitung ini dulu. Tidak boleh ya, ini itu satu kesatuan ya. 2 PQ cos theta itu satu kesatuan, harus dihitung dulu. Ya, hati-hati untuk masalah perhitungan itu. Lanjut ke nomor 5. Uraikan vektor berikut ini atas komponen terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di mana F1 itu 60, F2 besarnya 30, F3 80, masing-masing membentuk 45, 135 dan 270. Kalau digambarkan itu akan jadi seperti ini gambarnya ya. Ini F1 45, F2-nya membentuk 135, F3-nya membentuk 270. Nah, lebih enak kita buat tabel. Ingat kalau menguraikan vektor sumbu X itu F1 F cos ya, kalau sumbu Y itu F sin. Nah, kita tinggal masukkan sudutnya berapa. Pada gaya pertama F1 itu sudutnya 45 derajat. Nah, ya kita tinggal masukkan cos 45. Cos 45 itu setengah akar 2. Kemudian yang sumbu Y kan F-nya 60 kalikan sin 45. Sin 45 nilainya juga setengah akar 2. Nah, akhirnya dapat yang Y-nya segitu, yang X-nya 30 akar 2. Kita sudah menguraikan vektor yang pertama. Sekarang vektor kedua. Kita uraikan vektor kedua ini sudutnya itu 135. Kalau sudut 135 itu gimana ya? Sudut 135 kita hitungnya tetap dari 0. 0 ke sini. 0 ke 135 ini ya. Kita hitung dari 0. Kita hitung dari 0 ke 135, ternyata menyisakan yang warna kuning itu ya, 45 derajat. Berarti sama artinya si sudut 135 itu sama artinya dengan sudut 45 derajat. Sama artinya dengan 45 derajat ini. Kemudian kita masukkan ke perhitungannya. Di mana F2 ini besarnya adalah 30 satuan. Kemudian sudutnya 135. Nah, kalau di catatan yang tak kasih itu cuma 0 sampai 90. Terus nyelesain sudut 135 gimana? Nah, ada di pembahasan video sebelumnya. Di mana sin 135 itu adalah 180 dikurangi 45. Jadi sama artinya kita menggunakan sudut 45 derajat. Tapi hati-hati kalau kita uraikan si F2 ini tadi ya. Nah, ini terletak di kuadran 2, di mana nilai cos di kuadran 2 itu negatif. Jadi jangan lupa kalian beri tanda negatif. Nah, sehingga hasilnya adalah cos 35 itu adalah setengah akar
2. Nah ini ya perhitungannya yang bagian B itu ya. Sedangkan sinnya, sin 135 itu juga nilainya adalah setengah akar 2. Kemudian yang vektor ketiga itu sudutnya 270 derajat. Nah perhatikan gambar ini 270 yang garisnya hitam tebal itu ya. Nah itu besarnya 80. Itu kalau di koordinat kartesius itu artinya itu ada titik 0, min 80 derajat. Jadi kita bisa cukup tuliskan 0 dan min 80 di sumbu X dan sumbu Y. Kalau kalian mau hitung, nah itu artinya adalah 90 derajat terhadap sumbu X. Itu. Sehingga kalau kalian masukkan ke cos 90. Dan sinnya juga sin 90. Nah ini pertanyaannya hanya suruh menguraikan vektor gitu aja. Jadi ini udah selesai sampai di situ. Sekarang nomor 6. Sekarang di nomor 6 diberikan 3 buah vektor F1, F2, F3 seperti gambar. Nah, tapi kalau di situ tugas kalian adalah mencari resultannya. Tentukan resultan ketiga vektor. Jadi vektor 1, vektor 2, vektor 3 ya. Di mana vektor 1 ini membentuk sudut 37 derajat. Nah, langsung kita masukkan ke hitungan. Sumbu X-nya adalah F1 cos 37, yang Y-nya F1 sin 37. Nah, di sini yang kita masukkan itu sudut yang nempel sama sumbu X ya. Ingat kalau sudutnya misal sudutnya masih di bagian yang tak kasih hijau ini, nah itu tidak bisa kita masukkan langsung sin cos. Kalau X pakai cos, kalau Y pakai sin tuh tidak bisa. Dah beda, berubah. Nah makanya kita pakai patokan aja, itu sudut yang dipakai yang nempel ke sumbu X. Nah, sekarang vektor kedua. Vektor kedua itu gambarnya adalah di ruang vektor kedua itu malah yang ke bawah ini ya, yang tak kasih warna hitam ini ya, nah, yang tak tunjukin di stabilo kuning ini. Nah ini kan ke bawah. Kalau kalian gambar di kartesius itu adalah titik 0, min 25. Sehingga kalian cukup tuliskan 0, min 25. Sedangkan vektor ketiga itu adalah 15 Newton menghadap sumbu X-nya ini mepet dengan sudut 53 derajat. Sehingga F2 cos 53 dan F2 sin 53. Dan perhatikan juga kuadrannya ya, karena dia itu di kuadran 2. Nah, tarik ke sini, itu sumbu X-nya adalah sumbu X negatif, jangan lupa kasih negatif. Kemudian Y-nya akan ke atas ini, nilainya tetap positif ya. Oke, kita masukkan tetap nilainya dia adalah positif. Kemudian tinggal kita jumlahkan yang tak kasih stabilo pink ini ya. 8 Newton, min 9 dan 0. Hasilnya adalah min 1. Kemudian yang Y 6 tambah 12, 18 ya, kurangi 25, hasilnya min 7. Nah, kalau sudah ada resultan vektor dari sumbu X dan sumbu Y, kita tinggal masukkan rumus resultannya, yaitu fx kuadrat tambah fy kuadrat. Jadi kita masukkan tadi angka 1, masukkan ke sini, angka min 7 kita masukkan sini, tinggal dikuadratkan. Nah, ketemu hasilnya akar 1 tambah 49, akar 50, yaitu 5 akar 2. Sedangkan arahnya tak kasih stabilo hijau ya. Arahnya itu dirumuskan dengan tangen. Jadi tangen theta itu adalah sigma fy per sigma fx. Tadi sigma fy kita dapat min 7, sigma fx min 1. Hasilnya adalah 7. Nah, tapi 7 ini di kuadran berapa? Tangannya, cara carinya. Tadi kan y-nya negatif ya ini ya. Y-nya negatif itu berarti y-nya ke bawah. Lah x-nya juga negatif berarti ke
kiri. Berarti kuadran yang dimaksudkan adalah di kuadran ketiga. Ya, seperti